Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Adalah untuk mempersiapkan agar 2045 Indonesia memimpin dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Kakak C katanya Menteri HAM, siapapun yang menolak MBG termasuk melanggar HAM. Sebenarnya beliau ini memahami HAM atau tidak? Serius. Kalau kita berbicara menyangkut HAM itu kita berbicara untuk kepentingan universal, bukan kepentingan sekelompok orang, teman-teman. Jadi menurut saya penerima MBG itu kan khusus untuk siswa-siswi. Nah, bagaimana nasib anak-anak yang tidak sekolah karena tidak ada biaya? Apakah mereka bukan anak bangsa yang tidak berhak untuk mendapatkan MBG? Jadi kalau Bapak mau mengaitkan MBG dengan hak asasi manusia, buatkan dulu pendidikan gratis agar anak-anak yang tidak sekolah karena tidak ada biaya, mereka bisa bersekolah dan mereka bisa mendapatkan hak yang sama, yaitu makanan bergizi gratis. Begitu Pak. Jadi sebenarnya Anda ini bagaimana? Ya, saya memang pintar, tapi pintarnya saya sembunyiin. Saya bilang, Prof, saya berasal dari keluarga korban. NGO, civil society adalah pembela. TNI yang menolak saya adalah pelaku. Pelaku dan pembela bersatu menyerang yang korban. Prof Jul bilang, kau ini pintar juga ya? Ya, saya memang pintar, tapi pintarnya saya sembunyiin. Akhirnya apa? Orang yang sembunyikan kepintaran kecerdasannya sekarang jadi menteri di Republik Indonesia. Copot Menteri HAM. Saya pribadi tidak setuju sebagai salah seorang pembayar pajak. Jangan pakai uang rakyat untuk membiayai menteri dengan kualitas seperti itu. Lembaganya Kementerian HAM bubarkan. Belum ada prestasi apapun. Dari awal minta anggaran gede, anggaran gede, anggaran gede. Hei, halo Pak Menteri, tahu diri dong, kau mundur deh. Gak ada prestasimu, mundur kau. Ya, saya tidak mencari muka ke presiden, aku tidak butuh koneksi politik karena klien saya sangat banyak, klien saya membludak. Pak Presiden tahu kualitas saya, tapi lihat kamu di medsos benar-benar gua panas. Hei Menteri HAM, mundur kau. Hotman Paris meminta kepada Prabowo supaya mencopot atau memecat Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai karena dianggap tidak becus bekerja. Bahkan Hotman Paris meminta kepada Prabowo supaya membubarkan Kementerian Hak Asasi Manusia karena dianggap hanya buang-buang anggaran saja. Saya setuju dengan Bang Hotman. Lagian orang kayak Natalius Pigai dijadiin menteri, kayak Indonesia kekurangan orang pintar aja. Orang yang ngomongnya aja belepotan kok dijadiin menteri. Nggak ngerti saya sama Pak Prabowo ya. Cari orang yang SDM tinggi. Jangan orang-orang yang SDM rendah dijadiin menteri. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Waduh, omongan ini orang kok tambah ngelantur ya. Gak pantas jadi menteri. Yang akan jadi menteri siapa sih? Ini pantasnya jual jamu di pasar, pasar di pelabuhan, sambil bawa hewan hiburan gitu. Menteri kok omongannya kayak gitu. Gak berbobot. Tahun 2029, kalau akan jadi menteri atau presiden, tes kejiwaan dulu. Biar hasilnya nggak seperti ini. Lagian ngomongnya di gelap-gelapan lagi. Hampir gak kelihatan. Aduh. Omongan tai itu. Selain disorotnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia yang memang sangat kontroversial dengan perkataannya yang membuat masyarakat itu semakin sakit hati dengan ungkapan-ungkapan statement yang terlalu berlebihan.
Terutama ketika seorang Presiden Prabowo Subianto itu berpidato, dan bahkan masyarakat menilai jika Prabowo Subianto itu berpidato seolah-olah kiamat itu maju satu hari. Tetapi ada yang lebih gong lagi, seperti apa yang dilakukan oleh seorang Menteri HAM yang konon katanya sudah mengerti HAM sejak usia 5 tahun, tetapi dari dugaan apa yang dilakukannya semuanya itu ya kayak anak kecil juga gitu. Karena tidak mencerminkan seorang pejabat HAM, ya, dan sangat lucu sekali dari meme dan kemudian dari apa yang ditunjukkannya. Itu sangat membuat kita, apakah benar dia ngerti nggak sih dari HAM, dan apa benar sih Menteri HAM itu benar-benar berguna bagi Indonesia? Dan seperti apa video selengkapnya, yuk kita lanjut. Kata Menteri HAM tidak boleh begal ditembak di tempat karena itu melanggar HAM. Saya mau bertanya sama kamu Bapak Menteri HAM, kalau ada masyarakat ditembak oleh begal di tempat dan hartanya diambil habis, siapa yang bertanggung jawab? Contohnya Satpam MBG yang ditembak begal di Medan dan sampai sekarang mungkin peluru masih ada di punggungnya. Dia pulang dari rumah sakit karena tidak ada uang untuk mengambil peluru tersebut. Kamu kemana? Kalau masyarakat yang dirugikan kamu diam, kok kamu malah membela begal? Jangan-jangan kamu kepala begal ya? Tapi salah kan? Tidak mungkin kamu kepala begal. Tapi kamu kok bisa melindungi begal? Kamu tujuannya apa sebagai Menteri HAM di negara Indonesia? Luar biasa. Kok bisa kau jadi Menteri HAM? Luar biasa kau. Tapi fungsinya kementerian itu buat apa? Kan nggak ada fungsinya. Hanya punya uang 5%. Kan dulu pertemuan pertama saya sama Kakak Pigai, saya duduk di tempat umbu itu, saya kasih tahu. Kalau ini perusahaan, Kementerian HAM ini kan perusahaan yang bangkrut. Kan punya uang 700 miliar, hanya 40 miliar digunakan untuk memproduksi. Yang 600 sekian miliarnya digunakan untuk dirinya sendiri. Kalau saya jadi Kakak Pigai atau Mugi, saya malu juga. Malu saya. Saya punya uang tapi nggak bisa ngurus apa-apa. Untuk itu pimpinan perlu dilakukan perbaikan kembali. Bukan ceritanya menambah yang 500 miliar itu, bukan. Tetapi apa pertanggungjawaban negara ini terhadap usulan sebagai sebuah lembaga yang sangat dihormati ini memberi penghargaan seperti itu. Jadi kita nggak usah dulu bicara penambahan. Kita mau bertanya, tadi kemarin kita waktu RDPU sama Dirjen Pemasyarakatan, kita juga membahas soal anggaran ini. Bagaimana Dirjen itu tidak punya anggaran. Akhirnya kemarin disepakati dalam kesimpulan rapat kita minta izin mengundang Dirjen Anggaran. Kita mau tanya Dirjen Anggaran ini, untuk kementerian-kementerian yang penting di Komisi 13 ini, kenapa dia melihatnya seperti itu? Nomenklatur itu ada aturannya Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Jadi pemerintahan berapa tahun? 40 Bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang, mereka adalah pengguna anggaran. You know? I know. Ya. Tapi Anda nggak nyambung. Pengguna anggaran sebagai Bung, anggota partai. Anda itu nggak nyambung. Kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa Pak. Nomenklatur anggaran ada. Paham nggak APBN? Siapa pengguna presiden? Loh, penggunaan anggaran nomenklatur itu ada aturannya Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Jadi pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran ada proses, paham nggak? Ada audit, ada inspektorat. Tahu kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi, bisa dong. Presiden Kan kepala pemerintah. kepala pemerintahan. tapi kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya Anda tahu nggak kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya Ya, apa makanya. dulu nih? Jadi kita Jadi, relevan. Bukan Anda itu begini, nanya apa sih? Kalau semua menyalahkan kepada Pak Jokowi itu tidak benar, bahwa Ini sedang ngomong ada apa sih 15 Anda ini? menteri, ada 15 menteri. Hubungannya apa? Kader 01 dan 03. Hubungannya apa? Anda mau bilang mereka korupsi menggunakan Eksesif- APBN? Gini ya, eksesif Enggak, power. selesaikan dulu pertanyaan Anda. Power.
Apakah Anda menuduh Ya. bahwa menteri-menteri itu menggunakan APBN untuk pemilu? Loh. Berpotensi. Ya, kalau gitu kita angket, Pak. Potensial. Ya, kita angket. Potensial. Ya, dan ukur juga menteri-menteri dari partai yang lain, tapi itu bukan topik yang kita bahas. Iya, bukan topik. Anda minum kopi dulu lah. Kurang ngopi Anda. Iya, jadi iya. Oh, tapi begini, saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Karena kita harus fokus pada substansinya apa. Jadi harus relevan sebenarnya semua pernyataan. Dari ungkapan seperti Menteri HAM ya, Natalius Pigai yang penuh kontroversial, seperti tidak boleh atau melarang orang yang jadi korban begal itu menembak atau mengeksekusi ya. Padahal dari apapun yang terjadi, jika kita dibegal, otomatis kan kita seharusnya mungkin melawan, tetapi kadang-kadang perlawan itu malah justru menimbulkan dari ya korban-korban yang dari begal tersebut. Nah, ini menjadi kontroversi sekali dari ungkapan-ungkapan lain dari kasus tersebut ya. Ketika dari seorang Natalius Pigai yang kadang-kadang dari sikapnya itu lucu dan kocak sekali guys ya. Seolah-olah tidak sesuai dengan background seperti seorang Menteri HAM yang mempunyai sebuah wibawa yang dihormati. Karena memang dari ungkapannya juga sangat membuat masyarakat itu kadang-kadang ketawa, keselia, karena tidak logis banget atau bahkan di luar logika atau boleh bilang cacat logika. Bayangkan dia tuh pernah mengatakan bahwa di Indonesia itu LGBT itu belum saatnya, bukan belum saatnya juga kali, bahwa memang dari program atau mungkin dari hal-hal tersebut itu bahkan dilarang, bahkan boleh bilang jangan sama sekali masuk. Tapi apa yang diungkapkan seorang Menteri HAM ini loh, yang kadang-kadang kita kayak gedek banget. Ini Menteri HAM apa ngerti HAM apa enggak sih? Dan fungsinya apa? Bahkan dari seorang Menteri HAM itu kerjanya cuma membahas anggaran. Dia kerja kalau ada anggaran. Ya memang secara logis seperti itu, tetapi bayangkan dari jajaran dari staf anggota HAM ya, dari stafnya itu bisa sampai ribuan ya. Padahal dari kerja yang dirasakan itu masyarakat itu nggak ada. Contoh seperti kemarin kasus Yovita yang dari Bandung itu sangat viral sekali. Dia itu mengatakan bahwa ya itu nggak pernah tersentuh sama sekali ya oleh seorang Menteri HAM yang seharusnya itu perlu dukungan, perlu bantuan secara finansial, tetapi secara statement malah justru dia sama sekali tidak mendukung kasus tersebut. Bahkan kasus-kasus viral lainnya yang boleh dibilang seharusnya itu seorang Menteri HAM itu menyentuh, merangkul dari korban-korban yang seharusnya itu mendapatkan dukungan, tapi enggak. Dan oleh karena itu dari kinerja Menteri HAM itu patut dipertanyakan, benar nggak dia itu ngerti HAM. Dan semoga saja dari sederetan kejadian nih yang kemudian penuh kritikan untuk Menteri HAM itu sebenarnya membuat dia sadar, lebih aware, lebih ngerti, dan kemudian lebih bijaksana dalam menanggapi setiap kasus, atau bahkan paling tidak lah mempunyai statement yang membangun ya. Kadang-kadang kayak itu membela, tetapi membelanya secara salah dan otomatis menjadi bahan tertawan pejabat lain gitu guys ya. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.